لله الواحد القهار العزيز الغفار المكون الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah mandikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Sehat ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal kecil tapi pahala besar di mata Allah. Sudah belum? Belum ya. Kita fokus sebentar, kita belajar pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga suara saya jelas walaupun hujan cukup lebat ya ibu-ibu. Jadi kita tidak usah bahas yang susah-susah karena takut tidak sampai nanti karena hujan cukup lebat. Hari ini kita membahas terkait dengan al-amalus shaghir, amal yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalil dikatakan begini, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dia bisa mencari titik-titik di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan ketika dia melakukan sebuah amal itu pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kita semuanya, jangan tinggalkan beberapa amal yang akan saya sebutkan sore hari yang berbahagia ini, yaitu amal kecil pahala besar di mata Allah. Kita mulai ibu ya. Yang pertama, amal yang kecil tapi pahala besar di mata Allah adalah melakukan sholat sunat fajar. Apa namanya? Sholat sunat fajar. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa itu sholat sunat fajar? Sholat sunat fajar itu adalah sholat yang dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat sunat fajar adalah sholat sunat rawatib qabliyah subuh. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
lakukan. Yang pertama, kita dapat pahala bagaikan dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, ibu jangan lupa sewaktu melakukan sholat sunat fajar, ibu bawa buku doa atau ibu tulis ibu mau doa apa, lalu ibu berdoa saat melakukan sholat sunat fajar. Setelah sholat sunat fajar atau di sujud terakhir ketika melakukan sholat sunat fajar, maka doa kita akan mustajab. Ya, jadi ada dua itu. Pertama, di sujud terakhir ketika rakaat kedua sebelum tahiyat akhir. Yang kedua adalah setelah salam kanan dan salam kiri, kita boleh juga berdoa, namanya doa setelah melakukan sholat sunat fajar. Itu dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak berdoa setelah sholat sunat fajar itu kita lakukan pakai bahasa Indonesia setelah selesai sholat? Jawabannya tentu boleh. Dan doa kita akan benar-benar mustajab ketika kita melakukan doa itu setelah melakukan sholat sunat fajar. Oke? Jadi yang harus ibu lakukan adalah ibu usahakan dengar azan dulu, lalu kemudian ibu jawab azan, lalu kemudian setelah azan ibu lakukan sholat sunat fajar. Di rumah juga boleh, sujud terakhir ketika mau habis sholat atau sehabis sholatnya ibu boleh perbanyak untuk berdoa. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Arab, tidak jadi masalah. Banyak-banyak berdoa. Untuk doa sudah pernah kita bahas bulan lalu, bahwa banyak hal yang perlu kita doakan di dunia ini. Kita perlu doakan anak-anak yang masih maksiat, kita perlu doakan suami-suami yang masih maksiat, kita perlu doakan rezeki yang belum lagi lancar, kita perlu doakan hati yang banyak tersakiti, kita perlu doakan orang-orang yang pernah kita zolimi, kita perlu minta doa agar akhlak kita baik. Maka lakukanlah ketika melakukan sholat sunat fajar itu. Dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat sunat fajar itu masih bisa kita lakukan walaupun orang udah pulang dari masjid. Karena nama lain sholat fajar adalah sholat qabliyah subuh. Jadi kayak gini Bu, boleh gak sholat qabliyah subuh itu dilakukan setelah orang udah pulang dari masjid? Jawabannya adalah boleh dilakukan setelah orang pulang dari masjid, tetapi selagi masih ada waktu subuhnya, kecuali waktu subuhnya udah lewat. Dan pembahasan sholat fajar ini termasuk dalam sholat yang sudah pernah kita bahas 3 bulan yang lalu, yaitu sholat yang ada pada waktunya masing-masing, ya kan? Nah, inilah ibu-ibu yang pertama, amal kecil pahala besar. Maka untuk menilai ketakwaan dan ketaatan seseorang itu dinilai saat subuhnya. Jadi kalau subuhnya dia bangun, subuhnya dia rajin, maka insya Allah rajinlah sholat dia yang lain. Karena sesungguhnya yang paling susah itu adalah sholat subuh, dan diantaranya adalah sholat sunat fajar. Amal kecil pahala besar. Gampang, oke? Nah, itu jangan dilupakan, ya. Nah, itu jangan dilupakan. Kalau bisa ibu jangan ditinggalkan sama sekali, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, amal kecil aja, tapi pahalanya besar di mata Allah adalah sedekah subuh. Apa namanya? Sedekah subuh. Sedekah boleh siang hari, boleh malam hari. Tapi orang yang beriman, dia ngerti ada sedekah yang paling utama, yang mana namanya adalah sedekah subuh. Lah, semua orang sedekah kok, bisa sedekah siang, bisa sedekah sore. Tapi ada orang-orang yang ngerti, dia tidak pernah lupa sedekah subuh.
bilang letakkan uang itu di tangan, jangan letak di hati. Uang kalau letak di hati, pipi keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, apa tujuan sedekah 2.000 setiap hari atau 5.000 setiap hari? Jauh lebih baik dibanding sekali sebulan tapi 150.000. Kenapa? Karena kita tak tahu usia kita. Jangan-jangan kita tak mau sedekah tiap hari, usia kita habis begitu saja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya akan sampaikan detail tentang sedekah subuh ini. Konsep pertama, lebih baik 2.000 atau 5.000 tapi tiap hari. Oke? Yang kedua, ke siapa sedekah itu diberikan? Cara pertama, ibu datang ke masjid tiap subuh. Jadwal sedekah subuh itu adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Ibu masukkan ke kotak amal 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nah, itu cara pertama. Kalau ibu pergi ke masjid, tapi kan tidak semua jemaah pergi sholat ke masjid, betul? Maka dia boleh gantikan kotak amalnya itu dengan kotak di rumahnya. Apakah dalam bentuk celengan, apakah dalam bentuk dompet, dia masukkan. Harus ada aktivitas memasukkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti menyalurkannya kapan? Bisa setiap Jumat, bisa sekali sebulan. Toh kalau letakkan di kotak amal juga nggak langsung disalurkan, betul? Dia juga ada waktu untuk menyalurkan, betul? Nah, kumpulkan di rumah. Itu cara pertama. Ke masjid, kasih di kotak amal, atau kumpulkan di rumah. Cara yang kedua, sebaiknya, tidak wajib, hanya sebaiknya, tapi tak wajib. Sebaiknya sebelum bersedekah ibu berdoa, Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Artinya apa? Rabbana, ya Tuhanku, taqabbal minni, terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Panjang kali saja penting kepala kami. Ya udah pendek aja lah. Rabbana taqabbal minni, gitu aja. Coba semua, 1, 2, 3. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Jadi misalnya ini duit 5.000, masukkan ke bakul, cus, Rabbana taqabbal minni. Setelah ibu berdoa, tapi tidak wajib ya bu, janganlah ibu dah jadi sedekah. Apa dah jadi sedekah? Dah hafal doanya, jangan ya. Ini kadang-kadang jemaah lurus-lurus saja ya kan. Nah, jadi ibu doa, lalu kemudian jangan lupa berwasilah bu. Rabbana, masukkan ke celeng, Rabbana taqabbal minni, langsung ibu doa, ya Allah saya sedekah 2.000. Nah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyisanya, anakku luluskan PNS, suamiku gantengkan dikit, itu aja modelnya. Ya Allah, dapatlah aku keturunan, perbaiki rumah tanggaku, sehatkan badanku, baguskan akhlakku. Ibu doa. Sedekah itu 2.000, doanya 1 skripsi. Tidak apa-apa, ya tidak salah, doa aja. Nah, tapi kalau ibu di masjid, kotak amal, ketika memasukkan uang ke kotak amal, ibu kalau mau berdoa janganlah tegak di situ. Mampulah kepadaku, ngantri doa dulu. Karena ada yang salah paham. Ada yang salah paham, saya ceramah sedekah subuh, besoknya langsung berebut sedekah subuh, langsung pengurus nelfon saya. Karena ceramah ustazah, orang sedekah subuh mengantri. Ngapa kalau ngantri taruh duit aja pak, hanya berdoa dulu di depan kotak amal pak. Nah, itu salah tangkap tuh pak. Setahu saya ceramah udah detail, tapi tak juga akhirnya bisa tersalurkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Jadi akhirnya bulan depan saya luruskan, untuk berdoa tidak usah ibu tegak depan kotak amal tuh. Ibu boleh doa di kursi atau di sejadah, atau setelah ibu letakkan ke kotak amal, nggak jadi masalah. Kalau punya anak kecil, rajin ke masjid dia, Ramadan nanti kasih sama dia duit 2.000, kasih sama dia duit 1.000, kasih sama dia duit
Habis sahur kan, ibu punya cucu kan. Nah, cucu ibu misalnya mau ke masjid kan. Yuk cu, ke masjid cu. Ini duit cu. Nanti masukkan ke kotak amal tiap subuh. Biar terbawa sama dia. Ketika dia dewasa, itu pendidikan buat anak kita. Hendaklah mungkin sama orang yang rajin sedekah dengan orang yang tak rajin sedekah. Sedekah itu untuk kita banget. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat akhirat apa? As-shadaqatu tamna'u mitatasu. Bahwa sedekah itu akan menghilangkan kita dari kematian yang buruk. Mati kita tuh baik kalau kita rajin sedekah. Jadi sedekah kita untuk apa? Untuk kita juga. Mati itu kan sakit. Tapi kalau orang yang rajin sedekah, as-shadaqatu tamna'u mitatasu. Ketika dia sedekah, dia terhindar dari kematian yang buruk. Itu manfaat akhirat. Ada lagi manfaat akhirat. Az-zillu yaumal qiyamah as-shadaqah. Yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat adalah sedekah kita. Jadi sebenarnya sedekah 2000 itu bukan mengeluarkan uang, tetapi sedang merencanakan yang terbaik buat kita. Aman kita saat mati, aman kita di padang mahsyar hanya dengan sedekah. Itu Masya Allah. Ya, banyak dalil-dalil tentang sedekah. Tawilul umur, umur kita juga panjang, Masya Allah. Nah, kalau manfaat di dunia apa sedekah? Manfaat di dunia udah jelas, harta kita berkah dengan kita sedekah. Bu, pernah enggak Bu ngelihat orang Bu yang hidupnya aman, nyaman, tapi merasa kurang terus, benar enggak Bu? Setiap dia ngomong sama orang, susah ini wah, zaman susah, semua susah. Padahal kalung emasnya melilit pinggang, tapi susah aja terus, susah. Ini susah, susah. Tak pernah hidup di bahagia di mata dia. Itu ciri diangkat berkah itu. Itu ciri diangkat berkah itu. Pokoknya dia merasa tak punya terus. Itu coba cek sedekahnya, boleh dites. Jadi ciri orang diangkat berkah itu salah satunya karena kurangnya sedekah. Kurangnya sedekah itu adalah diantaranya kita diangkatnya keberkahan. Yang belakangan sering saya bilang ke jemaah, pernah ada ibu merasa ibu punya baju banyak, baju ibu banyak, 3 lemari, alah runtuh lemari itu macam gempa bumi. Tapi tak ada yang cantik di mata kita. Pas dipakai ini, jelek, tak cantik dong, taruh lagi. Pas tarik yang ini, nak mantap dong di telinganya miriang-miriang, taruh lagi. Pas pakai yang ini, di pinggangnya udah lama, taruh lagi. Pernah rasa? Sedekah subuh lah sering-sering. Nah, artinya apa? Kita itu punya sesuatu, tapi tidak pernah merasakan indahnya sesuatu. Punya, tapi tak happy dengan apa yang kita punya. Nah, itu ciri diangkatnya berkah. Padahal kemarin kita yang beli, terus kita pula yang bilang itu tak bagus. Kan lucu, Besti. Lucu. Dia yang beli tas sendiri, berani dia bilang itu tak bagus dong. Iyalah pakai, terserah aja, cepatlah kita mau pergi. Ya aku mau pakai apa ya? Ini tak bagus dong, ini tak bagus. Padahal dia yang beli. Itu ciri diangkatnya berkah. Tak bisa dia nikmati apa yang ada. Pas dia makan sate, enak sate situ lagi kata dia. Yang ada depan mata tak terasa enak. Pas makan soto deh, kalau ada ladonya mantap, wah tak terasa sama makanan tu. Itu diangkatnya berkah. Hati-hati. Maka manfaat sedekah adalah diberikan keberkahan pada harta kita. Baju yang kita pakai kita suka, tas yang kita pakai kita senang. Makanan dimanapun, di pinggir jalan, di tempat yang di mall atau di tempat mewah, di pinggiran semua kita bisa makan. Oke, di bawah kaya oke, di bawah susah juga oke. Nggak ada masalah. Makan di rumah enak, di luar juga enak, nggak ada masalah. Itu adalah ciri orang yang berkah. Jadi kayak gitulah. Kalau ibu curiga sih jadinya. Nah itu ya. Cobalah. Kalau yang sudah sedekah semua, alhamdulillah. Kalau yang belum, cobalah dites. Sedekah 5.000, 5.000, 5.000, 2.000, beda rasanya. Gak mungkin sama. Softwarenya pasti beda. Hidup menderita kalau tidak berkah. Tak pernah bahagia apapun kondisi kita. Mana mau kita hidup kayak gitu, Bu? Apa yang kita pakai tak enak, apa yang dimakan tak sedap, apa yang
Tas yang kita pakai tak ada yang mantap, mana bahagianya hidup. Maka keberkahan itu dikejar, dicari, salah satunya dengan sedekah. Yang sudah sedekah subuh, alhamdulillah, boleh ditambah. Kalau dia 2.000 tambah jadi 4.000. Kalau dia udah 2.000 tambah jadi 5.000. Yang belum sedekah subuh, konsistenkan. Sampai kapan? Sampai tak pernah lupa. Seperti ibu masuk ke kamar mandi, ibu berpikir nggak untuk megang odol dan megang sabun? Aku masuk kamar mandi, dipikir-pikir dulu pegang odol mano, ya kan nggak? Otomatis, betul? Nah, sedekah subuh harus sampai otomatis. Kalau dia udah otomatis, aman. Kalau masih lupa, berarti belum konsisten. Nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan kita belajar. Beda hasilnya. Semua yang saya sampaikan ini, kalau diamalkan akan kembali kepada diri kita. Sedekah itu berapapun jumlahnya, Masya Allah, pahalanya dunia, pahalanya akhirat. Dunia kita bahagia, mati kita enak, meninggal kita di padang mahsyar aman karena bantuan sedekah kita tadi. Masya Allah. Makanya sedekah itu sesungguhnya bukan untuk orang, tapi untuk kita. Sedekah yang paling baik di mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah yang kita suka. Tapi ini payah kali, yang tak suka pun payah pula, apalagi yang disuka, ya kan? Ada mukena tak terpakai lagi, mau kasih tetangga, tak usah lagi, nanti niat mama datang dari Sumbar tu terpakai, begolah masuk lah balik. Mau ngasih baju tidur ke orang, karena saya sudah besar badan, pas mau jalan ngasih, nanti kurus terpakai ini, masuk lah balik. Hati-hati, ya. Nah itu dia. Sedekah. Makanya idza arada khairan, kalau kalian pengen melakukan sebuah kebaikan, surah, cepat. Enggak usah pikir-pikir. Kalau pikir-pikir enggak bakal jadi. Percayalah, enggak bakal jadi. Bulan depan saya mau kasih mertua saya uang 500.000. Menjelang bulan depan pikir-pikir, kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya. Anda jadilah dia jadi, Bu. Allah jadi. Jadi enggak usah pikir-pikir, kalau mau sedekah itu sedekah aja. Mau ngasih pengemis, kasih aja, Bu. Pas ibu mau ngasih jangan pikir-pikir, Bu. Ibu kita suka mikir, banyak pengemis kaya, jangan-jangan dia bohong, tak jadilah, enggak lo jadi lo. Kaya atau enggaknya dia, urusan dia dengan Allah. Sedekah kita tidak akan mengurangi pahala kita. Masa kita kalau ada orang minta-minta kita mau sedekah, kita cek pula dulu dia. Ada orang buta, buta enggak? Buka aja mata dulu. Kalau buka aja mata buta, aku kasih tak kayak gitu ya. Hati-hati. Kalau mau berbuat baik cepat, enggak usah pikir-pikir. Kalau pikir-pikir enggak bakal jadi. Tapi ini semua wajah baik-baik. Aku sikit aja sih. Oke, lanjut ya. Apa tadi yang pertama? Sedekah, sholat fajar. Ya. Kemudian yang kedua, amalan yang amal kecil, pahala besar adalah sedekah subuh. Jadi sebelum masuk poin selanjutnya, saya ingatkan kepada kita bahwa lakukanlah sedekah subuh itu, dikonsistenkan. Tidak akan berkurang harta kita, justru Allah akan balas dengan kebanyakan harta yang lain, harta yang banyak pula, yang berkah pula. Karena itu janji Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, sekali kita sedekah kita dikasih oleh banyak 700 kali lipat. Sebelum masuk poin ketiga, tadi yang sudah dikumpulkan dikasih ke siapa itu sedekah itu? Kasih ke siapa? Nah, maksudnya sedekah subuh kita yang sudah kita kumpulkan. Tadi kan kita ceramah nih, sedekah subuh kan kumpulkan di rumah nih 2000 kan. Nah, yang kita bahas tadi maksudnya. Nah, tadi kan kita udah kumpulkan nih pura-puranya 2000. Dikasih ke siapa tuh? Jadi kalau sedekah itu bebas. Mau dikasih ke anak, ke orang tua, ke tetangga, kasih makan kucing, ke non muslim, ke orang kaya, traktir teman, kasih ke mantan, bebas. Karena sedekah itu bebas. Balik kepada definisi.
Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah. Ke saudara yang susah, terserah aja, bebas. Sedekah subuh nggak usah pusing, mau dikasih ke siapa bebas. Yang agak pusing itu nanti zakat. Nah, zakat tuh baru banyak aturannya, kita belum bahas di sini. Kalau sedekah bebas ya. Sekali sebulan kayak, sekali seminggu, jangan pula sekali setahun. Kalau terdesak, kan kita udah kumpulkan tadi tuh di dalam celengan, terdesak, rupanya tiba-tiba pengen makan enak, boleh diambil lagi dah duit? Tidak niat sedekah. Rupanya sekolah anak naik saja, boleh. Rupanya banyak, boleh ya, ambil lagi, boleh? Kenyataannya banyak orang ambil sedekah subuh, banyak tuh orang-orang seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah sebenarnya kalau dia udah masukkan ke dalam kaleng, suatu ketika dia bersedekah, lalu dia butuh, terambil lagi sama dia karena satu kebutuhan, dia tetap dapat pahala satu, tak dapat pahala sepenuhnya. Karena kebaikan kalau tak jadi kita kerjakan, tapi udah kita niatkan, tetap kok dapat pahala. Tapi jangan ambil terus setelah ceramah ini. Nah, sebaliknya semua keburukan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tidak berdosa. Saya ulang, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala. Tapi keburukan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tidak berdosa. Oke? Tadi sholat fajar, udah lama pula saya ceramah ya. Oke, tadi sholat fajar. Kemudian yang kedua adalah sedekah subuh. Yang ketiga amal kecil tapi pahala besar. Termasuk salah satu wasiat Rasulullah baginda Nabi, yaitu puasa Yaumul Bir. Apa namanya? Puasa Yaumul Bir, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nah, kebetulan di bulan ini puasa Yaumul Birnya adalah besok pagi. Besok pagi tanggal 15 November. 15, 16, 17 15, 16, 17 berarti Jumat, Sabtu dan Minggu. Puasalah kita besok. Niatnya, sengaja aku puasa Yaumul Bir, sunnah atasku karena Allah. Kalau kita pakai sahur, sengaja aku makan sahur, puasa Yaumul Bir, sunnah atasku karena Allah. Nah, sahur itu apakah wajib? Untuk semua jenis puasa, sahur itu bukan syarat sah puasa dan bukan rukun puasa. Jadi kalau nggak sahur itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau kita nggak sahur, kita kehilangan banyak rugi. Satu, kita rugi hilangnya berkah saat sahur walaupun dengan air putih. Yang kedua, kita rugi, kita tidak menjadi pelaku membedakan diri kita dari orang Yahudi. Sementara orang Yahudi juga puasa tapi tak pakai sahur. Supaya kita beda dengan mereka, kita puasa, kita pakai sahur. Dan yang ketiga, saat sahur doa kita mustajab. Silakan besok berpuasa 3 hari. Ustazah katanya nggak boleh puasa Jumat. Puasa Jumat, dimulai puasa Jumat, kecuali puasa Daud, puasa yang mulbib dan puasa yang sudah terbiasa boleh. Tapi tetap dihindarkan Jumat sendiri ya. Jadi kalau ibu besok puasa Jumat, iringi dengan Sabtu ya. Jadi 3 hari puasa Yaumul Bid. Walaupun sebenarnya puasa Yaumul Bid ini bagi ibu-ibu yang sakit, bagi ibu-ibu yang haid, tidak harus di tengah bulan. Boleh di awal dan akhir bulan, tapi tidak afdol. Afdolnya adalah pertengahan bulan. Boleh nggak di ujung dan di pangkal bulan, terserah saja. Yang penting dalam hadis 3 hari setiap bulannya. Oke, nah ini dia. Nah, wasiat Rasulullah SAW, jangan tinggalkan oleh kalian puasa Yaumul Bir. Banyak orang mengartikan puasa Yaumul Bir atau puasa putih itu adalah puasa yang bukannya harus pakai nasi putih, tidak. Ya, jadi seperti biasa saja. Ya, sengaja aku puasa Yaumul Bir lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya kan? Udah terbiasalah pura-puranya puasa Daud, maka ibu tak usah pikir lagi puasa Yaumul Bir, tak usah pikir lagi puasa Daud, puasa Senin Kamis. Ibu gas aja puasa Daud, nggak ada masalah, karena puasa Daud
itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi khusus bagi tim yang udah puasa Daud, maka ibu tidak usah lagi puasa Yaumul Bid, tak apa-apa. Ibu lanjut aja puasa Daudnya. Dan kalau puasa Daud itu berbenturan dengan hari Jumat pun sendiri nggak apa-apa. Tak khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa Daud. Ibu puasa Jumat, Sabtu dan Minggu, rupanya datang undangan arisan, lauknya kalio jengkol. Ibu pengen batalkan, boleh? Boleh, tapi sayang. Ibu pergi pesta, rupanya hari Sabtu besok, hari Minggu besok, lalu rupanya lauknya enak betul, ya sabalado, kan? Boleh batal? Tak dijawab pertanyaan saya. Coba jawab. Selama ini gimana? Kalau ibu puasa, tahu-tahu ibu dapat undangan makan siang, batalkan atau enggak? Atau ibu ada undangan naik rumah syukuran, batal enggak? Karena enak lauknya? Bukan, tapi karena menghargai hal baik. Oke. Saya jelaskan sedikit. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba ibu jawab. Hukum pergi pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang pesta, dosa. Coba jawab. Hukum datang ke pesta apa? Sunah makan. Hukum datang ke pesta wajib. Berarti kalau nggak datang berdosa. Jadi gini Bu, hukum datang ke pesta itu fardu kifayah, wajib, tapi wajibnya kifayah. Apa itu wajib kifayah? Wajib kifayah itu adalah macam memandikan jenazah. Kalau ada 6 orang yang sudah memandikan, tak perlu orang lain memandikan. Satu kampung pula mandikan jenazah, mengamuk dia nanti. Sama dengan pesta. Datang ke pesta itu fardu, tapi fardunya kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, maka kita tidak berdosa. Tapi kan kita pengen menjadi orang yang mendapatkan fardu kifayah. Oke, datang ke pengantin hukumnya apa tadi? Ke pesta hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Makannya hukumnya apa? Makan kalio jengkol, rendang, bagulai, itu apa hukumnya? Datang ke pesta hukumnya fardu kifayah. Makan hukumnya fardu kifayah pula. Biarlah saya jadi pelaku fardu kifayah. Makan hukumnya mubah. Dimakan tak berpahala, tak dimakan tak berdosa. 0. Tadi puasa hukumnya sunnah. Coba kita ulang. Bahwa datang ke pesta hukumnya apa? Fardu kifayah. Makan hukumnya? Puasa hukumnya? Sunnah sama mubah mana duluan? Sunnah. Boleh datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah, tapi boleh juga memilih puasa biar tetap dapat pahala sunnah. Tapi saya membatalkan puasa saya karena lauknya sedap. Boleh? Boleh juga. Tapi jangan dilarang orang tidak membatalkan puasa. Kadang-kadang masyarakat salah paham. Woi, tak menghargai ahlul bait, batalkan aja lah. Enggak gitu. Coba untuk hukum ibu datang ketika diundang orang ke rumah barunya. Hukum datangnya apa? Fardu kifayah. Hukum memakannya makan mubah. Puasa ibu sunnah. Ibu kalau datang dapat pahala fardu kifayah. Kalau makan tak dapat pahala. Ibu memilih puasa dibanding makan boleh. Yang penting ibu udah datang. Tapi ibu batalkan karena lauknya sedap, boleh? Kuat kali mau boleh. Kayak gitu maksudnya, ya. Jadi sebenarnya boleh lah dibatalkan. Cuma tetap sayang aja sih. Kan itu dia puasa Yaumul Bid yang kita lakukan. Nah, terakhir yang pertama sholat fajar, sedekah subuh, puasa Yaumul Bid. Iya betul ya, puasa Yaumul Bid besok dan besok. Gimana kalau puasa Yaumul Bid itu kita belum ganti puasa Ramadan?
Ganti puasa itu waktunya sampai datang bulan Sya'ban. Sya'ban Ramadan masih bisa ganti. Jadi kalau mau puasa yang lebih dulu boleh, setelah itu segeralah ganti puasa sebelum datang bulan Ramadan. Sya'ban lah paling lama lah. Oke, bulan Sya'ban lah paling lama. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi Allah, sebagai penutup ibadah yang sangat dianjurkan, amal kecil pahala besar, witir walaupun 1 rakaat. Nah, witir tak payahlah saya jelaskan, sudah pernah saya jelaskan di silabus 3 bulan yang lalu tentang sholat witir. Jangan tinggal walaupun mepet azan subuh meskipun 1 rakaat. Jadi kalau ibu mepet azan subuh, itu ibu kan kadang-kadang pengen tahajud, kadang-kadang pengen juga witir. Kalau udah mepet kali witir aja, karena witir itu sunnah muakkad, sementara tahajud sunnah biasa. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita cukupkan. Kalau tidak ada, pulang lagi kita. Cukup? Nah, jangan tinggalkan 4 perkara ini. Besok kita puasa. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'alu salam. Fa'ina rabbana bisalam wa nakhilna al-jannata dar salam. Tabarak rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil